apabila Tuhan membukakan bagimu suatu jalan untuk makrifat, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit, sebab Tuhan tidak membukakan bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa makrifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu, sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu? Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Ada rahasia yang sangat halus di balik kalimat-kalimat Ibnu Athaillah dalam pasal ini. Ibnu Athaillah bukan hendak mengatakan bahwa amaliyah tidak berarti, karena itu adalah tanda kepatuhan kepadanya. Namun ada persoalan yang lebih besar dari itu yang harus dimiliki setiap pejalan suluk. Ketika Allah membuka wajah pengenalan, maka yang Dia anugerahkan kepada seorang hamba adalah dirinya. Eksistensinya bukan semata perbuatannya, karunianya atau surganya. Maka tidaklah sebanding ketika Allah menyerahkan seluruh dirinya untuk dikenali, sementara seorang hamba hanya menyerahkan amal perbuatannya, bukan dirinya. Nabi Muhammad SAW memberi nasihat kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha untuk senantiasa berdoa pada setiap pagi dan petang, Ya Hayyu Ya Qayyum, rahmatika astaghis, aslih li sa'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarfata aini. Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perbaikilah urusanku seluruhnya, dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku, walau hanya sekejap mata. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Al-Hakim. Dalam hadis yang lain dikatakan, Allahumma rahmataka arju, wala takilni ila nafsi tarfata aini, wa aslih li sa'ni kullahu, la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmatmu yang kuharapkan, maka janganlah engkau serahkan aku kepada diriku meski sekejap mata, dan perbaikilah urusanku seluruhnya. Sungguh tidak ada Tuhan selain engkau. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Bahwasanya kebanyakan manusia mengandalkan urusannya kepada dirinya, kepintarannya, amal perbuatannya, dan sangatlah sedikit manusia yang menginginkan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebaik-baik agama seseorang adalah yang aslama wajahu, yaitu menyerahkan wajahnya, seluruh eksistensinya, seluruh jiwa dan raganya, hidup dan matinya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattabi' millata Ibrahim hanifah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, sedang dia pun seorang yang ihsan dan mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Ma'rifat atau mengenal kepada Allah itu adalah puncak anugerah seseorang hamba. Maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu satu jalan untuk mengenal kepadanya, maka tidak perlu pedulikan berapa banyak amal perbuatanmu,
walaupun masih sedikit amal kebaikanmu. Sebab makrifat itu adalah merupakan sebuah karunia dan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada orang lain, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula, dan ia boleh memperbaharui amal, sebab yang lalu telah diampuni semua. Diriwayatkan juga bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabi di antara beberapa nabinya. Aku telah menurunkan ujian kepada salah seorang hambaku, maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat yang justru ujian itu mengandung rahmatku? Karena dengan segala kelakuan kebaikanmu, engkau tidak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu, maka dengan ujian itulah engkau dapat mencapai tingkat dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah mengeluh ketika mendapatkan musibah, karena di balik musibah itu ternyata ada rahmat Allah yang terselip di antara musibah-musibah yang ada. Ketika kita tetap tabah dan ridho untuk menjalaninya, maka rahmat Allah akan diberikan kepada kita.